Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Yusuf dan teman-teman sekalian yang menyaksikan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang studi kasus kami dengan tema mass transfer. Pada studi kasus ini, kami memiliki menggunakan jurnal referensi utama yang berjudul Enhanced Mass Transfer Rate of Methane via Hollow Fiber Membrane Modules for Methylocyanous Trichosporium OB3B Fermentation yang ditulis oleh Jaewon Lee dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendahuluan, tujuan, teori dasar, parameter, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi dari studi kasus kami. Pertama, metana merupakan gas yang banyak digunakan dalam industri karena nilai energinya yang tinggi. Peningkatan produktivitas konversi biologis metana ke skala industri dapat dilakukan dengan mengendalikan lingkungan kultivasi, karena metana dapat dihasilkan oleh bakteri. Keterbatasan kelarutan metana dalam air menghambat efisiensi konversi metana oleh mikroorganisme. Koefisien perpindahan massa volumetrik metana merupakan indikator yang penting untuk menentukan laju pelarutan metana. Peningkatan koefisien transfer massa volumetrik gas cairan atau KLA dapat meningkatkan laju konversi metana, menghasilkan konsentrasi sel yang lebih tinggi. Dilakukan perbandingan antara dua buah alat untuk meningkatkan laju perpindahan massa, yaitu HFMM dan alumina bubbler. Tujuan pertama dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem dengan HFMM dan alumina bubbler terhadap koefisien perpindahan massa gas cair atau KLA. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh koefisien perpindahan massa KLA terhadap kultivasi Methylocyanous Trichosporium OB3B secara teoritis melalui studi literatur. Pertama, mengenai Methylocyanous Trichosporium OB3B. Bakteri ini merupakan bakteri yang berbentuk basil, merupakan bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, dan berasal dari keluarga bakteri Methylochistaceae. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menggunakan senyawa metana sebagai sumber karbon dan sumber energinya. Potensinya sebagai bioremediator dan biokonverter metana sedang banyak diteliti oleh ilmuwan. Selanjutnya, hollow fiber membran modul atau HFMM merupakan komponen yang digunakan dalam teknologi membran dalam banyak pengaplikasian seperti pengolahan air, penangkapan CO2, dan sebagainya. Penggunaan HFMM ini akan meningkatkan efektivitas penyerapan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan nilai koefisien transfer massa atau KLA. Pembandingnya adalah alumina bubbler, yaitu jenis bahan tahan api yang terbuat dari bola alumina berongga dengan kemurnian tinggi yang diikat dalam semen alumina dengan kemurnian tinggi. Penambahan nanopartikel alumina pada fluida mempengaruhi koefisien perpindahan panas. Parameter yang kami gunakan dalam studi kasus ini berupa nilai KLA dari metana. Nilai KLA metana dievaluasi dalam konversi metana dengan menggunakan alumina bubbler dan HFMM. Kemudian, hasilnya dibandingkan untuk menentukan varian yang lebih baik di antara keduanya. Pada studi kasus ini, seperti sudah disebutkan sebelumnya, kami hanya fokus untuk membandingkan pengaruh dua alat yang berbeda, yaitu alumina bubbler dan juga HFMM terhadap nilai KLA. Peneliti pada jurnal acuan kami melakukan perhitungan KLA yang diawali dengan membuat HFMM dan mengatur reaktor pada berbagai laju alir. Sedangkan, kami menggunakan web plot digitizer untuk mengekstrak data dari grafik yang sudah ada untuk memperoleh perhitungan kembali nilai KLA. Penentuan nilai KLA dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut, di mana hasil perhitungannya menunjukkan untuk alumina bubbler dengan laju alir 3 liter per menit didapatkan nilai KLA 0,0114. Untuk HFMM dengan laju aliran 3 liter per menit didapatkan nilai KLA 0,0413. Selanjutnya, berikut merupakan hasil perhitungan yang didapatkan melalui plotting menggunakan web plot digitizer dari data mentah yang didapatkan dari jurnal. Dihasilkan nilai KLA yaitu 41,04 per jam, yaitu merupakan hasil konversi dari nilai sebelumnya yang berada di dalam satuan sekon. Kemudian dibandingkan dengan nilai jurnal yaitu 41,4 per jam, dan dihasilkan galat 0,86%. Sedangkan untuk konsentrasi metana dalam air deionisasi dengan 40 HFMM dihasilkan KLA 148,68 per jam, dan dibandingkan dengan nilai jurnal yaitu 150,1 per jam dengan galat 0,94%. Galat ini dapat disebabkan oleh kurang ketelitian dalam mengukur titik yang ada pada plot dalam jurnal menggunakan web plot digitizer dan faktor human error.
Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa nilai KLA pada HFMM lebih tinggi, yaitu sebesar 262% lebih besar dibandingkan dengan alumina bubbler. Nilai KLA ini lebih tinggi dikarenakan ukuran yang dihasilkan oleh HFMM lebih kecil, sehingga area antarmuka gas cair untuk HFMM lebih besar dibandingkan dengan alumina bubbler. Ukuran pori rata-rata HFMM juga lebih kecil dibandingkan dengan ukuran pori rata-rata alumina bubbler, di mana nilai ukuran pori rata-rata HFMM yaitu sekitar 0,1 mikrometer, sedangkan untuk alumina bubbler yaitu 28 mikrometer. Gelembung gas metana yang lebih kecil dan luas permukaan luar persatuan volume kerja cairan lebih tinggi terjadi pada permukaan HFMM, sehingga nilai KLA juga lebih tinggi. Selain itu, difusivitas gas yang tinggi juga dapat mempengaruhi nilai KLA, di mana nilai KLA akan semakin tinggi jika difusivitasnya tinggi. Artinya, gas dapat berpindah dengan baik antara fasa gas dan cair, sehingga lebih mudah untuk terlarut dalam air. Baik, pada jurnal O'Leary et al. Tahun 2016, pertumbuhan mikroorganisme juga dipantau sebagai fungsi waktu dengan mengukur densitas optiknya. Didapatkan hasil bahwa peningkatan nilai KLA menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi pula. Peningkatan nilai ini terjadi karena adanya peningkatan laju transfer metana, di mana diketahui bahwa metana merupakan sumber energi dan sumber karbon bagi bakteri. Kemudian laju transfer metana yang meningkat turut meningkatkan ketersediaan metana dan dengan demikian bakteri dapat tumbuh dan berkembang secara lebih efisien, menghasilkan konsentrasi sel yang lebih tinggi. Baik, yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama adalah HFMM meningkatkan area antarmuka gas cair sehingga memberikan nilai KLA yang lebih tinggi, yaitu sebesar 120,1 per jam dibandingkan pada alumina bubbler senilai 41,4 per jam. Peningkatan nilai KLA meningkatkan laju transfer metana, yang merupakan sumber nutrisi untuk bakteri OB3D sehingga meningkatkan laju pertumbuhan bakteri. Berikut merupakan referensi kami. Sekian, terima kasih.